Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fadil Sedik Fatahila, NIM 2132011-016, mahasiswa Ilmu Hukum semester 4, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai kasus pelanggaran HAM berat yang berjudul Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya, Pelanggaran HAM dan Tanggapan Internasional. Latar belakang, hak asasi manusia menurut pandangan Yozo Yokota yaitu merupakan hak-hak yang memang diperuntukkan bagi setiap manusia, terlepas dari ras, kebangsaan, agama, atau kebudayaan. HAM bersifat universal, yang artinya bahwa hak asasi manusia merupakan hak seseorang untuk hidup nyaman, bebas berpendapat, bebas menganut agamanya tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, serta tidak mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak lain. HAM bersifat universal, di mana hak manusia itu tidak dibedakan berdasarkan agama, ras, suku, bangsa, bahkan jenis kelamin. Tetapi yang terjadi terhadap etnis Rohingya adalah bentuk pelanggaran HAM yang berat. Etnis Rohingya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah Arakan, wilayah negara bagian Myanmar. Etnis ini mengalami problematika dalam hal kewarganegaraan. Etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan mulai dari berlakunya Akta Negara Asing 1864, Akta Kewarganegaraan Myanmar 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris, dan puncaknya terjadi saat diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kelompok etnis yang diakui sebagai warga Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang dan hidup di Rohingya sejak tahun 1823. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingya merupakan imigran gelap yang berasal dari Bangladesh karena adanya kesamaan ciri fisik yang dimiliki oleh etnis Rohingya dan etnis Bengali. Akibat ketidakadaan status kewarganegaraan menyebabkan etnis Rohingya tidak berada dalam perlindungan suatu negara sehingga terjadi banyak pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM etnis Rohingya. Konflik etnis antara mayoritas Rakhine dan minoritas Rohingya telah berlangsung lama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti pembunuhan, pembakaran rumah, dan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari negara Myanmar. Pemerintah Myanmar membuat kebijakan burmanisasi terhadap warga negara Myanmar yang dengan jelas membuktikan bahwa adanya tindakan diskriminasi. Kebijakan burmanisasi berarti hanya mengakui adanya agama Buddha di Myanmar, tetapi dalam kenyataannya ada agama lain yang menetap di Myanmar, termasuk Islam etnis Rohingya. Etnis Rohingya yang terlibat dalam politik pemerintahan Myanmar seperti menteri, sekretaris parlemen, dan sebagian posisi pemerintahan lainnya dicabut hingga pemberlakuan hukum bahwa etnis Rohingya maksimal hanya boleh mempunyai 2 anak. Tindakan lain yang diberlakukan adalah menghapus semua sekolah-sekolah Islam yang selama ini sudah berjalan. Dengan adanya kebijakan ini membuat etnis Rohingya menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar juga menghapus Rohingya dari 8 etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karni, Chin, Mon, Arkan, Shan, dan 135 kelompok etnis lainnya. Jumlah korban akibat pelanggaran HAM di Myanmar terhadap etnis Rohingya sangatlah besar. Tercatat pada tahun 2012 yang merupakan puncak konflik ini mengakibatkan sebanyak 200 orang meninggal, 123 orang terluka, 5.338 rumah dibakar, dan 140.000 orang mengungsi. Tahun 2015 ada 700.000 etnis Rohingya yang dirampas haknya, yaitu tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Sedangkan 30.000 anak muslim harus kehilangan pendidikan serta tempat untuk belajar. Adapun total sekitar 2.000 orang yang meninggal di laut akibat melarikan diri untuk mengungsi. Dan pada tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah kekerasan terbanyak selama konflik etnis Rohingya berlangsung. 9.000 orang meninggal sejak 25 Agustus sampai 24 September. Namun konflik itu terus mengalami peningkatan. Akhir September meningkat menjadi 13.759 orang meninggal termasuk 1.000 anak usia di bawah 5 tahun. Untuk persentasenya 69% kematian karena kekerasan, 9% rumah dibakar hingga korban meninggal, dan 5% dipukul sampai mati. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun, 59% tertembak, 15% dibakar sampai mati, 7% dipukul, dan 2% meninggal karena ledakan ranjau darat. Selanjutnya, status kewarganegaraan etnis Rohingya. Pada tanggal 1 Januari 1886, negara Burma secara resmi adalah bagian dari pemerintahan kerajaan Inggris. Pada awal tahun 1942 hingga Mei 1945, Burma ditaklukkan oleh Jepang dan berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Akan tetapi, orang-orang Rohingya tidak mendapat pengakuan kewarganegaraan mulai dari berlakunya Akta Warga Asing pada tahun 1864 sampai dengan UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Dalam Akta Kewarganegaraan Kesatuan tahun 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris,
Akta tersebut tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Puncaknya terjadi pada 1982 ketika UU Kewarganegaraan Myanmar mengeluarkan Rohingya dan beberapa etnis minoritas lain seperti Pantai, Bashu, dan 6 etnis lainnya dari daftar 8 etnis utama dan 135 kelompok etnis lainnya. Status etnis Rohingya kemudian diturunkan menjadi hanya temporary resident atau penduduk sementara. Karena keberadaan mereka tak diakui, warga Rohingya kehilangan banyak hak dasar sebagai warga negara seperti hak mendapat atau memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan kesejahteraan. Pemerintah Myanmar juga menarik kartu putih yang merupakan satu-satunya kartu identitas resmi etnis Rohingya. Kartu putih milik orang-orang Rohingya dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015. Kartu putih adalah kartu identitas yang diberikan bagi orang-orang yang tinggal di Myanmar, tetapi tidak mendapatkan status resmi asosiasi penduduk netral atau warga negara asing. Kartu putih pertama kali diluncurkan pada 1990-an oleh rezim militer sebelumnya. Pada waktu itu pemerintah mengganti kartu identitas Perserikatan Myanmar, Union of Myanmar Identity Card, dengan kartu registrasi nasional, National Registration Card. Beberapa etnis yang tidak diakui pemerintah diberikan kartu putih meski sebelumnya mereka memegang kartu identitas Perserikatan Myanmar. Pemegang kartu putih berarti mereka bukanlah warga negara Myanmar, melainkan warga negara asing. Bersamaan dengan ditariknya kartu putih, orang-orang Rohingya juga kehilangan hak untuk mengikuti pemilihan umum. Dampak pada negara lain. Terjadinya ketidakpengakuan warga negara dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya menyebabkan terjadinya gelombang pengungsian secara besar-besaran dari Rakhine ke beberapa negara sekitar Myanmar seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena etnis Rohingya merasa tidak nyaman dan merasa hak mereka untuk hidup telah dibatasi bahkan diambil oleh para militan dari Myanmar. Oleh sebab itu, untuk mencari kenyamanan dan mempertahankan hidup, mereka memilih untuk mengungsi. Pada tahun 2017 sampai 2018, Bangladesh sebagai salah satu negara yang dekat dengan Myanmar menerima jumlah korban yang mengungsi ke wilayahnya sebanyak 900.000 orang, melarang beberapa organisasi kemanusiaan memberi bantuan seperti Doctor Without Border (MSF), Action Against Hunger (ACF), dan Muslim Aid. Pelarangan pemberian bantuan kemanusiaan ini membawa dampak buruk bagi pengungsi Rohingya. Sedangkan pertimbangan negara Bangladesh memperlakukan larangan tersebut adalah dengan adanya bantuan kemanusiaan yang berupa makanan, tempat berlindung, maupun obat-obatan justru mendorong semakin banyak pengungsi Rohingya dari Myanmar. Dan pada September 2021, diperkirakan ada sekitar 1,1 juta pengungsi Rohingya di kamp pengungsian di wilayah Cox's Bazar, Bangladesh. Tidak hanya di Bangladesh, warga Rohingya juga mengungsi ke negara lain seperti Indonesia dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Indonesia sendiri menerima pengungsi Rohingya di penampungan imigrasi. Penampungan imigrasi kelas 1 khusus Medan menampung 319 orang, rinciannya 144 orang di penampungan Hotel Braspati, 27 orang di penampungan Belawan, 128 orang di penampungan Hotel Pelangi, dan 20 orang di penampungan Hotel Top Inn. Menurut data United Nations High Commission on Refuge atau UNHCR, pada bulan Februari 2015 ada 792 pengungsi Rohingya yang ditampung di rumah detensi imigrasi atau Rudenim, Belawan, Tanjung Pinang, dan Manado. Selain yang ditampung di Rudenim, pengungsi ada juga yang berada di luar Rudenim dan difasilitasi oleh International Organization for Migration atau IOM yang tersebar di beberapa kota seperti Bogor, Jakarta, Makassar, dan Medan. Di India, sekitar 9.000 etnis Rohingya terdaftar di Delhi dan ribuan lainnya tidak terdaftar, tersebar di berbagai kota seperti Jammu dan Hyderabad. Meski pengungsi Rohingya tidak memiliki status pengungsi secara penuh, namun pemerintah India mengizinkan mereka tinggal untuk sementara di penampungan. Malaysia dan Thailand juga menjadi negara tujuan pengungsi Rohingya. UNHCR juga mencatat ada sekitar 132.000 warga Rohingya yang mengungsi ke negara Thailand yang sebagian besar berasal dari wilayah Kayin dan Kaya. Malaysia memberikan akses pekerjaan kepada para pencari suaka sehingga jumlahnya meningkat drastis. Hingga September 2014, UNHCR mencatat sebanyak 137.788 pengungsi asal Myanmar tersebar di Malaysia. Selanjutnya ada peran ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik etnis Rohingya. Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, komitmen ASEAN merupakan komitmen untuk mengakhiri konflik yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Namun pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan secara normal dan prinsip mengintervensi yang dianut oleh ASEAN.
Upaya ASEAN dan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Myanmar diyakini belum mampu menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Namun ASEAN sebagai organisasi internasional melakukan upaya-upaya dalam mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Salah satunya melalui pembentukan badan ad hoc dan menggerakkan lembaga sebelumnya yang fokus pada kemanusiaan. Pada tahun 2011, ASEAN membentuk Badan Mitigasi Bencana yang disebut AHA Center, ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, sebagai respon terhadap bencana yang terjadi di negara yang menjadi kawasan Asia Tenggara. Lembaga ini fokus pada upaya tanggap bencana yang terjadi di negara kawasan Asia Tenggara, baik bencana alam maupun non-alam. Respon Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dunia Internasional. Pada tanggal 6 November 2017, pernyataan Dewan Keamanan melalui Presidential Statement S-PRST 2017-22 memuat respon Dewan Keamanan terhadap konflik di Myanmar. Pernyataan ini sebagai bukti diterapkannya konsep responsibility to protect karena kegagalan Myanmar menjalankan tanggung jawabnya melindungi Rohingya. Jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga sipil telah gagal diberikan pemerintah Myanmar. Pada langkah selanjutnya, PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia membentuk tim pelapor yang khusus memantau situasi hak asasi manusia di Myanmar serta misi pencari fakta untuk mengatasi krisis kemanusiaan sebagai tindakan pencegahan langsung terkait dengan konsep tanggung jawab untuk melindungi dengan memeriksa dan mencari bukti terkait kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar terhadap Rohingya. Beberapa negara seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia juga turut membantu para pengungsi Rohingya dari Myanmar yang mengungsi ke wilayahnya di kamp-kamp pengungsian. Adapun Amerika sejak tahun 1991 mereka sudah memberikan bantuan kemanusiaan terhadap para pengungsi Myanmar di Bangladesh melalui Palang Merah Internasional. Selain itu, pada level organisasi internasional, Organisasi Konferensi Islam atau OKI sudah menyikapi isu ini dengan mengeluarkan resolusi yang mengkritik junta militer Myanmar pada Juni tahun 2000. Bahkan setiap tahun OKI sudah mengeluarkan statement tentang isu Myanmar ini. Profesor Ekmeledin Ihsanoglu selaku Sekjen OKI menyatakan bahwa perlu ada upaya bagi pemerintah Myanmar untuk memperhatikan nasib masyarakat minoritas Muslim di Myanmar. Beberapa negara anggota OKI pun seperti Turki dan Arab Saudi sudah melakukan satu langkah yang konkret dalam membantu dan memperjuangkan masyarakat Muslim Rohingya. Turki bahkan menyatakan siap untuk menampung beberapa pun pengungsi Myanmar. Bahkan presidennya pun dalam beberapa waktu yang lalu juga sempat langsung turun melakukan peninjauan keadaan di Myanmar. Sebagaimana halnya Saudi, negara hal ini pun sudah mengirimkan kapal-kapal besar untuk menyelamatkan para pengungsi yang masih terapung di Samudra Hindia. Selanjutnya ada dari upaya UNICEF. UNICEF sebagai organisasi khusus yang menangani permasalahan anak-anak di dunia telah menggalang dana bantuan untuk pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. UNICEF merupakan organisasi yang memiliki sistem kerja yaitu dengan menggalang dana bantuan darurat guna melalui program-program kerja kemudian merealisasikannya dalam bentuk nyata melalui kegiatan-kegiatan secara langsung. Pada 2 Oktober 2017, UNICEF telah mengeluarkan dana sebesar 76,1 juta US dollar untuk membantu sebanyak 720.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh yang 58%-nya dari pengungsi tersebut ialah anak-anak. UNICEF juga menciptakan program perlindungan bagi pengungsi anak Rohingya di kamp pengungsian, yaitu Ruang Ramah Anak dan Ruang Remaja. UNICEF melalui Ruang Ramah Anak, Child Friendly Space, secara statis dan cepat telah membangun sebanyak 97 ruang untuk pengungsi anak Rohingya. Ruang ini dirancang sebagai tempat untuk menciptakan lingkungan perlindungan yang diharapkan dapat melindungi pengungsi anak yang sangat rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, terutama anak perempuan. Terdapat sekitar 180.000 anak yang telah menjangkau aktivitas di Child Friendly Space dan menjadi tempat untuk anak-anak yang membutuhkan dukungan khusus. Terakhir, ada kesimpulan, persoalan Rohingya merupakan isu serius dan merupakan salah satu tragedi kemanusiaan di era ini. Semenjak diterbitkannya kebijakan berurbanisasi, etnis Rohingya tidak diakui. Warga Rakhine dengan segala tindakan yang brutal berusaha melakukan segala cara untuk mengusir etnis Rohingya dari Myanmar. Kebijakan berurbanisasi yang telah dikeluarkan membuat etnis Rohingya harus menjadi stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Para penduduk Muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar. Demikian juga di luar negeri, mereka menjadi masyarakat yang kehilangan identitas kewarganegaraannya, padahal mereka tinggal di daerah Rakhine sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai negara baik secara individu maupun organisasi regional dan internasional sudah melakukan berbagai upaya intervensi yang terangkum dalam semangat responsibility to protect
Mereka mengklaim bahwa tragedi kemanusiaan Rohingya harus segera diselesaikan karena melukai nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.